Aqua. Siapa yang nggak kenal sama brand super besar ini? Bahkan karena brand ini terlalu terkenal, air mineral brand lain pun disebutnya sebagai Aqua. Ke restoran, ke kafe, ke warung, kemana aja kita pergi, mau pesan minum air putih, bilangnya, "Mas atau Mbak, mau pesan Aqua nih." Padahal yang dijual brand lain. Tapi ternyata di balik suksesnya brand besar ini, ada cerita besar juga di balik perjuangan kesuksesan brand Aqua. Sebelum itu, yuk dukung channel ini dengan subscribe ke channel ini, karena channel ini juga bakal dukung perjalanan entrepreneurship lo. Oke, lanjut. Pendiri brand Aqua ini adalah Pak Tirto Utomo. Dulu, Pak Tirto Utomo bekerja di sebuah perusahaan asing, dan dia sering menerima tamu dari luar negeri. Tiba-tiba suatu hari ada satu kejadian yang bikin dia malu. Salah satu tamu yang dari luar negeri itu bilang ke Pak Tirto kalau dia sakit perut dan kena diare. Tamu itu juga bilang kalau penyebab diarenya itu adalah dia minum air putih yang disediakan kemarin. Lah, Pak Tirto pun kaget, terus dia heran dengar itu. Soalnya dia merasa air itu bersih dan biasa aja tuh, nggak ada masalah. Semua teman-teman kantornya, keluarganya juga minum air itu tiap hari bahkan. Yang jadi pertanyaannya adalah, emang itu air apaan sih yang diminum tamu dari luar negeri? Jadi zaman dulu, sebelum ada brand Aqua, semua orang di Indonesia itu minum air tanah yang dimasak secara tradisional. Buat yang biasa minum itu sih ya oke-oke aja, baik-baik aja. Cuman orang asing pada zaman itu udah minum air minum dalam kemasan yang higienis. Jadi begitu mereka minum air tanah yang dimasak secara tradisional, ya otomatis perut mereka sakit dan kena diare. Terus dari kejadian itu, Pak Tirto pun punya ide buat bikin perusahaan air minum yang higienis dalam kemasan. Karena di Indonesia tuh belum ada sama sekali pas zaman itu. Akhirnya Pak Tirto minta adiknya buat bekerja di perusahaan air minum di Thailand buat pelajarin apa aja yang dibutuhkan buat produksi sampai pemasarannya. Beberapa tahun kemudian setelah semua informasi itu didapat, Pak Tirto pun mengundurkan diri dari tempat dia bekerja. Terus dia mendirikan perusahaannya di Bekasi pada tahun 1973. Namanya adalah PT Golden Mississippi. Awalnya nama brand air minumnya itu adalah Puritas, jadi bukan Aqua. Tapi namanya diganti jadi Aqua karena gampang diucapkan, dan memang artinya Aqua itu adalah air. Produksi pertama Aqua itu tahun 1974. Pakai botol kaca dan ukurannya 950 ml. Mereka produksi produk pertama mereka dengan semangat. Mereka juga merencanakan strategi marketing mereka dengan semangat. Tapi begitu selesai produksi dan pemasaran, apakah langsung laku dan diterima di masyarakat? Jawabannya, jangankan laku, malah kebalikannya. Orang-orang Indonesia anggap aneh dengan produk Aqua. Respon mereka super negatif. Begitu ditawarin, respon mereka ada yang bilang, "Masa kita disuruh beli air yang bisa kita masak sendiri sih?" Ada juga yang bilang, "Di rumah kan banyak air putih doang." Terus ada lagi yang bilang, "Coba dong Aqua bikin air yang ada rasa-rasanya, kayak rasa jeruk dan buah-buahan lainnya, pasti lebih laku deh." Aqua juga sempet tawarin door to door buat dicicipin dulu rasa air putihnya karena ini lebih sehat. Tapi tetap aja, begitu mereka cobain, respon mereka tuh, kagak ada beda-bedanya sama air putih yang di rumah. Strategi pemasaran lain pun juga gagal total, karena market di Indo belum bisa terima produk air minum dalam kemasan. Pak Tirto dan timnya pun sudah bekerja super keras perjuangin penjualan Aqua ini sampai beberapa tahun. Tapi tetap aja hasilnya rugi besar dan mereka udah keluar modal sangat banyak. Pak Tirto malah suka dihina, diketawain karena keputusannya yang udah keluar dari tempat kerjanya, terus malah jualan air putih biasa. Akhirnya singkat cerita, saat itu perusahaan udah super kepepet dan hampir bangkrut, dan muncul satu ide gila. Aqua bakal naik harganya sampai 3 kali lipat. Padahal harga normal aja nggak laku. Semuanya itu bingung, tapi yaudahlah, coba dulu, udah mau bangkrut juga. Terus mereka ubah target mereka, yaitu jadi jualan ke perusahaan asing, yang awalnya target mereka adalah orang Indonesia biasa.
Emang pas saat itu ada beberapa perusahaan asing yang ada di Jakarta. Contohnya kayak perusahaan asing yang waktu itu lagi kerjain proyek jalan tol, kalau nggak salah perusahaan Korea. Nggak disangka-sangka penjualan Aqua malah naik pesat dan respon orang asing yang minum itu super positif. Mereka berasa lebih seger minum Aqua dibanding air tanah. Akhirnya dari situ Aqua mulai bangkit lagi karena pengaruh orang asing yang rutin minum Aqua. Plus, masyarakat juga anggap kualitas Aqua itu beneran bagus, sejak harganya jadi mahal, since dia naik 3 kali lipat. Jadi ternyata keputusan naikin harga 3 kali lipat itu bukan keputusan yang buruk. Ditambah lagi, mereka juga pakai strategi memberikan 3 botol Aqua gratis ke pedagang-pedagang untuk dijual kembali. Setelah ada permintaan lebih selanjutnya dari 3 botol gratis itu, barulah para pedagang itu dikenakan biaya. Seiring berjalannya waktu, Aqua makin lama makin terkenal, apalagi setelah ditemukan teknik botol minum kemasan dalam plastik. Efeknya apa? Efeknya jadi distribusi Aqua jauh lebih gampang. Sekarang Aqua udah jadi standar minuman sehat. Kita bisa temuin Aqua di mana-mana, di restoran, warung, supermarket, bioskop, bandara, bahkan di luar negeri pun kita bisa temuin itu. Pak Tirto Utomo meninggal pada tahun 1994. Tapi, semangat dan brand Aquanya tetap tersebar luas sampai ke pelosok Indonesia. Kisah sedih di balik semangat perjalanan suksesnya brand Aqua ini memang menjadi inspiratif bagi kita. Buat kalian yang mau nonton lagi video-video kayak gini, dukung channel ini dengan subscribe ke channel ini, karena channel ini juga bakal dukung perjalanan entrepreneurship lo. Like dan share video ini karena video ini super bermanfaat. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. See you in the next video. Good luck!